Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada bulan November ini. Kami boleh mengawalinya dengan sukacita bersama para kudus dan semua orang kudus dari segala suku, bahasa, dan bangsa. Kami kenangkan sebagai buah-buah karya penebusan Kristus sendiri. Kami bersyukur pula boleh mendoakan mereka yang telah berpulang, yang barangkali saat ini masih berada di api penyucian, membutuhkan doa-doa kami agar karyamu semakin sempurna. Karyamu sendiri selalu sempurna, tetapi kami berdoa untuk mengungkapkan bahwa kami dengan mereka yang telah berpulang tidak terpisah, melainkan tetap dalam kesatuan, mengalami kasih kerahiman-Mu. Bagi mereka yang telah bahagia di surga, kami berdoa bersama-sama untuk kesejahteraan dan keselamatan segala bangsa. Kini kami persembahkan hidup kami kepadamu, ya Allah, dalam Yesus Kristus yang selalu membela kami, bahkan meskipun dicap melanggar hukum Sabat. Namun demi kesejahteraan dan martabat kemanusiaan bagi semakin banyak orang, Yesus tetap menyembuhkan meskipun harus melanggar hukum Sabat. Semoga kami tidak berpegang secara legalistik pada hukum-hukum yang menindas, melainkan menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan semua orang tanpa diskriminasi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 1-5. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mohon maaf saya mengenakan kaos warna kuning, tapi ini bukan warna pembangkangan, ini warna bela rasa. Seperti tampak dalam gambar, di sini ada Mother Teresa atau Bunda Teresa Kalkuta yang memiliki bela rasa kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, disingkat KLMTD. Sekali lagi, warna kuning tua ini bukan warna pelanggaran, bukan warna pembangkangan, tetapi ini warna bela rasa bersama Ibu Teresa, bersama Santo Paulus yang tadi kita baca suratnya kepada umat di Roma,
yang berduka, yang sedih karena saudara-saudara sebangsanya yang meskipun mewarisi nilai-nilai yang luhur, yang mulia, yang indah, tetapi hidup di dalam perlawanan terhadap kehendak Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita baca dalam Injil Lukas bab 14 ayat 1-6, Injil pada hari ini, Yesus jelas-jelas melanggar hukum Sabat. Pelanggaran Yesus bukanlah pembangkangan, melainkan demi mengangkat martabat kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Yang dalam hal ini, kalau kita baca dalam Injil hari ini, direpresentasikan dalam diri orang yang sakit. Digambarkan pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi yang biasanya sangat berpegang pada hukum-hukum secara legalistik untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan rakyat. Yesus mau makan di situ karena diundang untuk makan, dan semua orang yang hadir mengamat-amati Yesus dengan seksama. Lalu datanglah orang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Dan itu terjadi pada hari Sabat. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok dalam sumur tidak segera menarik keluar meskipun pada hari Sabat? Dalam keadaan yang darurat, demi kesejahteraan, demi keselamatan semakin banyak orang, kita harus berpikir positif meskipun dicap melanggar hukum Sabat. Itu yang bisa kita tarik sebagai salah satu kesimpulan dari sabda Yesus pada hari ini. Begitulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pasti di mata orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin Yahudi, Yesus dicap sebagai pembangkang. Yesus tidak setia pada hukum Sabat. Tetapi ketidaksetiaan Yesus pada hukum Sabat bukan pertama-tama demi pelanggaran itu sendiri, melainkan untuk mengangkat martabat manusia sebagai citra Allah yang dalam keadaan sakit harus disembuhkan segera, nggak boleh ditunda-tunda. Martabat kemanusiaan jauh lebih tinggi dibandingkan dari sekadar hukum Sabat. Ibaratnya seperti itu dari kisah Injil pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bersama-sama saling mendoakan agar kita dianugerahi kecerdasan spiritual, mampu melihat segala sesuatu bukan hitam putih, melainkan dalam konteks kehendak Allah yang maha kuasa untuk kesejahteraan umat manusia, untuk keberlangsungan kesejahteraan ini dengan kerendahan hati, dengan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan, dengan terus menjamin keamanan, kesejahteraan, kerukunan dalam keberagaman, dengan mengutamakan kesejahteraan umum, bukan kelompok-kelompok tertentu, entah itu partai, entah itu golongan atau apapun, tapi untuk kesejahteraan umum, untuk rakyat, bukan untuk kelompok kecil, apalagi dengan maksud hanya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan kalau dalam konteks bangsa kita di Indonesia, kita dipanggil untuk selalu taat sebagai warga bangsa, hidup sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila,
dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi kecerdasan spiritual dalam kerendahan hati melihat segala sesuatu tidak hitam putih, tetapi dalam terang iman, harapan, dan kasih. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.